Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu topik prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi, dan pengembangan produk perikanan yang tentunya merupakan bagian dari materi mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan. Skenario pembelajaran kita hari ini adalah adanya pendahuluan selama 2 menit, kegiatan penjelasan materi selama 10 menit, kegiatan diskusi selama 5 menit, evaluasi selama 2 menit, dan kegiatan penutup selama 1 menit. Capaian pembelajaran yang nanti kalian dapatkan setelah akhir kuliah hari ini adalah kalian dapat mengetahui, memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penanganan dan pengolahan hasil perikanan sehingga mampu mengembangkan keanekaragaman produk hasil perikanan. Kemudian ini adalah terminologi yang akan kalian temui nanti ya selama perkuliahan, yaitu diversifikasi produk perikanan. Ini kata kuncinya adalah penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan. Jadi penganekaragamannya. Kemudian hasil samping produk perikanan, kata kunci adalah dari bagian-bagian komoditas perikanan yang tidak digunakan. Ya. Kemudian produk itu merupakan suatu yang diproduksi atau tumbuh ya, atau juga hasil dari suatu proses, bisa juga berarti komponen baru yang terbentuk sebagai hasil dari produk kimiawi. Nah, ada lagi dari situ adalah produk perikanan. Produk perikanan itu tentunya berbagai macam hasil dari perairan. Tidak hanya ikan, tapi juga ada juga bisa moluska, krustasea, rumput laut, mikroalga, biota lain yang hidup baik di air tawar maupun di air laut. Nah, pengembangan produk itu sendiri, kata kunci adalah menciptakan. Jadi menciptakan produk baru yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan konsumen atau pasar, dapat berubah produk inovatif, produk modifikatif, ataupun produk imitatif. Kemudian ada lagi nilai tambah atau value added. Ini adalah semua bentuk proses, baik manual maupun mekanikal, yang merubah bentuk. Jadi baik dari segi juga dari segi penampakan, tekstur rasa, kemudian juga bentuk. Nah, ini ada informasi yang diperlukan dalam pengembangan produk. Tentunya kita memerlukan informasi mengenai peluang pasar ya, jadi kebutuhan konsumen yang dapat dibeli sesuai dengan kemampuan atau daya beli. Kemudian adalah kebiasaan makan masyarakat. Kemudian target pemakai, kondisi sosial, sistem distribusi, pesaing yang ada, dan teknologi yang ada yang bisa mempengaruhi harga. Kemudian aspek yang mempengaruhi nilai tambah itu sendiri apa? Yaitu suplai bahan baku yang melimpah. Ya, ini kan adalah hukum pasar ya. Kemudian adanya faktor yang memungkinkan dari bahan baku. Kemudian kualitas bahan baku yang cepat rusak. Kemudian inovasi dari teknologi proses yang ada. Nah, peningkatan nilai tambah itu akan berefek positif di dalam apa? Meningkatkan profit usaha, memperluas konsumsi. Jadi akan bahas lebih banyak konsumen yang mengkonsumsi, daya jangkaunya wilayahnya bisa lebih luas, kemudian merubah pola hidup ya. Kemudian meningkatkan konsumsi gizi. Nah, pengembangan produk baru itu meliputi evolusi dari produk yang sudah ada. Itu bisa berupa produk yang ditempatkan kembali, produk yang disikluskan kembali, perbaikan penampilan atau bentuk, peningkatan kinerja, perbaikan konstruksi kemasan, perubahan harga atau nilai, perubahan pola distribusi, dan kombinasi dari beberapa unsur yang di atas ini. Ya. Kemudian bisa juga dari perluasan hak kelola merek atau produk ya, baik dari perluasan jalur merek, pendampingan merek maupun kategori baru untuk merek. Kemudian masukan baru dalam kategori yang sudah mantap, kategori baru dan juga bisnis baru. Nah, ini mengenai kita akan masuk ke keanekaragaman produk olahan hasil perikanan. Ini akan disampaikan melalui metode pemecahan kasus atau case method. Kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok masing-masing. Ini beranggotakan 5 orang ya. Setiap kelompok itu akan menganalisis kasus dan mempresentasikan hasil analisis kasus tentang apa? Pengembangan produk olahan hasil perikanan dari limbah ikan gabus, di mana
ikan gabus ini merupakan bahan baku dari olahan perikanan khas Sumatera Selatan seperti pempek, tewan dan sebagainya. Di sini banyak sekali limbah yang bisa ditingkatkan ya, bisa diolah untuk ditingkatkan nilai tambahnya ya. Yaitu kita bisa bagi ya, ada kulit ikan gabus ya, isi ikan gabus dan juga uh, tulang ikan gabus. Nah, satu kelompok itu akan membahas bagaimana cara pengembangan atau pengolahan satu jenis limbah ikan gabus sehingga nilai jualnya itu bisa lebih tinggi. Nanti kalian akan berdiskusikan ya, kalian akan diskusikan, kalian cari pustakanya baik di perpustakaan ya, buku fisik maupun e-book, e-jurnal gitu ya yang ada di internet. Kalian diskusikan, kemudian hasil diskusi kalian itu nanti kalian tulis bentuk laporan dengan format yang sudah Ibu terangkan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Itu nanti kalian akan diskusikan per kelompok ya. Nanti di sana akan ada penilaian dari Ibu ya. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, kalau tidak ada pertanyaan, itu Ibu akan berikan kuis dalam bentuk Join My Quiz. Ini pustaka yang digunakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.